Kalau seperti Gus Ikdam begitu, itu sudah memenuhi standar. Di mana di majelis-majelisnya ada yang jijingkrakan juga, joget-jogetan, ada yang menghadirkan biduan malah, joget-jogetan. Apakah itu standar MUI? Seperti Ali Gondrong. Itu Ali Gondrong juga seperti itu. Apakah itu standarisasi di dalam MUI? Terus pengajian-pengajian yang dijaga-jaga banser, yang ada jogetan-jogetannya, pengajian umum tapi dibuka dengan dangdutan dulu. Apa itu termasuk standarisasi dari MUI? Bang Heri Pras, ini diperhatikan ya. Kita ingin negeri kita bersolawat dengan solawat yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat yang paling baik. Ini Bang Heri Pras ya. Ustadz Syafiq Salamah, ya, dia mengatakan kita ingin negeri kita berselawat dengan selawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dirinya sendiri membaca selawat yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ya, saya ulang. Solawat yang paling baik. Ini selawat yang dibaca Syafiq Reza Basalamah ini tidak diajarkan oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan menanggapi Heri Pras yang mempertanyakan standarisasi AI oleh MUI, seperti itu ya. Saya sangat mendukung sekali dengan standarisasi ini agar tidak semua orang seenaknya berpidato tapi tanpa didasari dengan ilmu. Karena zaman-zaman akhir ini orang yang bodoh tidak ngerti agama ikut-ikutan membahas agama, ikut-ikutan komentar masalah agama. Seharusnya kalau orang yang tak berilmu itu tugasnya adalah mengaji, mencari ilmu. Thalabul ilmi minal mahdi dan lahdi, itu menuntut ilmu itu dari sejak buayan ibu sampai dengan liang lahat. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah ya. Sebelum saya komentari, mari kita simak dulu pertanyaan Heri Pras tentang standarisasi dai menurut MUI. Mari kita simak videonya. Kalau seperti Gus Ikdam begitu, itu sudah memenuhi standar. Di mana di majelis-majelisnya ada yang jijingkrakan juga, joget-jogetan, ada yang menghadirkan biduan malah, joget-jogetan. Apakah itu standar MUI? Seperti Ali Gondrong. Itu Ali Gondrong juga seperti itu. Apakah itu standarisasi di dalam MUI? Terus pengajian-pengajian yang dijaga-jaga banser, yang ada jogetan-jogetannya, pengajian umum tapi dibuka dengan dangdutan dulu. Apa itu termasuk standarisasi dari MUI? Saya jadi bertanya-tanya, habaib-habaib yang berpidato tentang khurafat-khurafat, bahkan tidak sedikit mereka ini bukan cuma sekedar mendongeng-dongeng, tapi memprovokasi umat untuk melawan pemerintah. Ya seperti Bahar bin Smith, kalau ada kecurangan bukan lidah lagi akan berbicara, tapi rencong yang berbicara. Itu standar itu. Apakah seperti itu standar? Allahu Akbar. Berbicara tentang standar teman-teman, Ustadz Firanda, beliau adalah seorang da'i yang mengisi kajian di Mekah Madinah. Standar Madinah itu, standar Mekah. Allah, standarnya Mekah. Dan di sini juga kalau kita mau berbicara standar MUI lagi, ya standar MUI butuh sertifikasi. Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan fatwa bahwa merokok itu haram. Sekali lagi saya ulang, merokok itu haram bagi siapa? Bagi
bagi laki-laki dewasa yang merokok dengan sengaja di depan umum. Haram kata MUI. Digarisbawahi lagi. Terus yang kedua, ibu-ibu hamil dan anak-anak. Karena apa? Anak-anak apabila sudah merokok, itu negatifnya sangat banyak. Ibu hamil negatifnya juga banyak. Apalagi orang-orang dengan sengaja merokok depan umum. Tidak sedikit, Pak, sesuatu yang sudah diharamkan oleh MUI, para gus-gus, ya, oknum-oknum gus ini, dengan rokok-rokokan dia sambil berpidato. Berbicara tentang agama. Intinya Khalif Pras ini komplain ya, artinya tidak terima kalau ustadznya itu tidak masuk dalam standar MUI ya. Bang Heri Pras ya. Ini kan saya jawab ya. Anda jangan cuman melihat kelompok orang lain ya. Jangan hanya melihat orang lain. Berkacalah pada diri sendiri, perhatikan ustadz-ustadz kalian, ustadz-ustadz Anda Heri Pras, kenapa ustadz Anda itu tidak masuk dalam standar MUI, standar dai menurut MUI, kenapa kok tidak masuk? Itu harus disadari. Yang selama ini yang kami ketahui yaitu kerjaannya orang-orang Wahabi ini tidak punya toleransi kepada sesama muslim, tidak menghargai pendapat sama muslim yang selain kelompoknya. Makanya di sini sudah wawasan kebangsaannya sudah tidak memenuhi syarat. Dan bukan hanya itu, ustadz-ustadz salafi ya, Wahabi yang ngaku salafi ini ya, sering berbohong, sering berdusta di saat ceramah, di saat menyampaikan orasi keagamaannya dalam tausiahnya. Mari kita buktikan biar nggak itu melek ya. Tidak hanya menyalah-nyalahkan orang lain. Bang Heri Pras ini diperhatikan ya. Kita ingin negeri kita bersolawat dengan solawat yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, solawat yang paling baik. Ini Bang Heri Pras ya. Ustadz Syafiqul Salamah ya, dia mengatakan kita ingin negeri kita berselawat dengan selawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak selawat yang diamalkan oleh warga NU yang tidak disetujui oleh orang Wahabi, katanya tidak diajarkan Rasulullah. Sementara dirinya sendiri membaca selawat yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ya, saya ulang. Salawat yang paling baik. Ini sholawat yang dibaca Syafiq Reza Basalamah ini tidak diajarkan oleh Nabi. Kenapa dia melakukan? Di awal dia mengatakan kita ingin negeri kita berselawat dengan sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Dirinya sendiri membaca sholawat yang tidak diajarkan oleh Nabi. Berbohong atau bagaimana ini? Silakan Anda tanggap sendiri. Kemudian dalam komentar itu juga ada kelompok Salafi Wahabi yang mengatakan itu kan beda sholawat yang dibaca wiritan dengan sholawat yang dibuat muqaddimah pidato. Ya sholawat tidak ada bedanya bro. Baik dibaca itu sama saja tetap sholawat. Baik itu yang dibaca jadi sebagai muqaddimah pidato atau sholawat yang di muqaddimah pidato, sama saja sholawat namanya. Yang tidak diajarkan Nabi ya dia tidak diajarkan Nabi, jangan mengadakan pembelaan. Kemudian ini Mas Heri Pras sebagai timbangan ya. Kenapa kok tidak masuk standar MUI? Ini Mas Heri Pras dalam Al-Qur'an fardunya wudu atau disebut oleh orang Salafi Wahabi itu rukun wudu itu ada 4 Heri Pras. Ayatnya ini sudah sering saya bahas ini, tapi orang-orang Wahabi tetap saja tidak mau menerima, tetap ngengkel ya. Ini Heri Pras ya. Dalam Al-Quran fardunya wudu itu ada 4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fausilu wujuhakum wasulah wajahmu. Satu. Kemudian
wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian membasuh kedua tangan sampai dengan siku, wamsahu bi ru'usikum, membasuh kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Nah, oleh Khalid Basalamah ini itu dibilang ada dua. Ngomongnya ngajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dirinya sendiri tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi pantesan kalau tidak masuk standar MUI. Ini videonya kita simak. Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana. Nah itu kan, hanya wajah dan telapak tangan. Ngakunya kembali kepada Al-Quran, berpegangan pada Al-Quran, berpedoman kepada Al-Quran, tapi apa yang disampaikan bertolak belakang dengan Al-Quran. Ngakunya pengikut ulama salaf, tapi pendapatnya apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh ulama salaf. Ulama salaf dari 4 mazhab itu sepakat, ya, fardunya wudu itu bukan 2, ada 6 sebetulnya. Menurut Imam Syafi'i itu ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh ke bagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, yang terakhir tertib. Itu ya pantesan kalau tidak masuk standar MUI. Ini lagi Harry Pras, coba dengerin ini. Di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi rame. Denger ya. Orang berzikir setelah sholat berjamaah, setelah sholat melaksanakan sholat fardu berjamaah, ini berzikir khususnya warga NU, dan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Oleh Syafiq Reza Basalamah dianggap menyanyi rame-rame. Katanya ulama mengikuti ulama salaf, berpegangan teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ngajaknya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ternyata dia malah menolak, malah dia mengejek. Orang yang berzikir setelah sholat 5 waktu dianggap nyanyi rame-rame. Padahal zikir setelah sholat berjamaah, setelah sholat fardu itu sudah ada hadisnya, sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang termasuk dalam kitab Adhkar halaman 67. Ya. Silakan bab zikir dalam kitab Adhkar halaman di 67. Itu Mas Heri Pras. Ini banyak masa. Biar saya tampilkan, biar Anda itu sadar bahwa Ustadz Anda itu memang tidak layak menjadi seorang dai karena berdusta. Ini lagi Reza Basalamah lagi, dia mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i mewajibkan kunut, padahal Imam Syafi'i itu hanya mensunnahkan, bukan mewajibkan. Dilihat dari kitab-kitabnya ulama Syafi'iyah, ya. Oleh Imam Syafi'i sendiri silakan dicari di kitab Al-Um. Imam Syafi'i mensunnahkan kunut, bukan mewajibkan. Ini videonya Syafiq Basalamah yang mengatakan Imam Syafi'i mewajibkan sunat subuh. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh itu termasuk wajib. Imam Syafi'i itu. Nah ini berbohong ya. Makanya tidak sesuai dengan standar. Masa ulama menyampaikan agama itu, menyampaikan hukum itu dengan berbohong? Imam Syafi'i tidak mengatakan, tidak berpendapat kunut subuh itu wajib, tapi menurut beliau itu sunnah, bukan wajib. Ya. Dan dalam mazhab Syafi'iyah itu, dalam sholat itu ada sunnahnya itu ada 2, ada sunat ab'ad, ada sunnah hayat. Yang kunut subuh ini adalah sunnah ab'ad, di mana apabila ditinggalkan maka disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi.
Ini berdusta ini. Imam Syafi'i tidak mengatakan bahwasanya kunut subuh itu wajib, tidak. Terus ini ada lagi. Usap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Disengaja melakukan kedustaan atas nama Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Muslim bin Al-Hajjaj, karya Imam An-Nawawi punya kami terbitan Darul Ihya Turas Al-Arabi juz ke-5 halaman 176. Yang ia maksud sebenarnya masalah hukum daripada mengusap wajah ketika selesai berdoa kunut. Kami bacakan di sini, wa mahallul kunuti ba'da raf'ir ra'si minar ruku'i fi raq'atil akhirati wa fi istihbabil jahri bil kunuti fi sholatil jahriyati wajhani asahhuhuma yajharu wa yustahabbu raf'ul yadaini fihi wa la yamsahul wajha wa qila yustahabbu mashuhu. Dalam masalah kunut subuh, mazhab Imam Asy-Syafi'i jelas mengatakan sunnah kita kunut subuh. Kapan kita melakukan kunut subuh? Yaitu wa mahallul kunuti ba'da raf'ir ra'si. Kunut itu dilakukan setelah kita mengangkat kepala minar ruku, dari ruku. Setelah ruku, sami Allahu liman hamidah fir raqatil akhirati, yaitu di rakaat terakhir, dalam artian di rakaat kedua. Jadi setelah ruku kita sami Allahu liman hamidah atau lirih. Maka di sini terdapat dua pendapat. As-sahhuhuma yajharu. Pendapat yang paling sahih ada setelah doa kunut tidak disunahkan ngusap wajah, enggak. Waqilah boleh, waqilah ada yang mengatakan yustahabbu mashuhu, bahkan masih ada yang ngomong berpendapat bahwa disunnahkan mengusap wajah setelah selesai doa kunut. Jadi yang dimaksud di sini ternyata tidak dianjurkan mengusap wajah kalau setelah selesai doa kunut. Artinya apa? Di dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah memang dijelaskan di kitab-kitab mereka semua bahwa ketika selesai berdoa di dalam sholat tidak dianjurkan mengusap wajah. Itu keterangannya. Kalau yang punya kitab Harry Pras ya, itu dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi mengusap wajah setelah doa kunut dalam sholat itu ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan disunahkan, ada yang tidak. Sedangkan dalam setelah berdoa di luar kunut dan setelah sholat itu disunahkan, Nabi mengerjakan. Ya pantesan kalau tidak masuk standar MUI karena dakwanya isi kebohongan. Sudah banyak yang saya sampaikan, pengheritas ya, pengajian, Gus Igdam, Gus Miftah, bahkan Gus-Gus yang lain atau ustadz yang lain yang ada dangdutannya. Ingat sejarah Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini atau di Nusantara ini. Berbagai macam cara yang halal tentunya, bukan cara yang dilarang, yaitu dilakukan oleh ulama yang melalui pendekatan tradisi dengan seni. Di antara yang melakukan dakwah dengan seni yaitu adalah Sunan Kalijaga. Untuk mengislamkan orang-orang di tanah Jawa, Sunan Kalijaga ini itu membuat wayang kulit, ada yang pakai gong. Jadi wah itu banyak caranya, banyak macamnya. Tentang ulama yang berdakwah ada dangdutannya. Itu dalam rangka sedikit demi sedikit menjaring orang-orang Islam lewat cara tersebut. Dan itu ada dasar hukumnya semua. Ya. Bagaimana? Apa kaidahnya bagaimana sudah ada. Cuman ke Anda saja yang orang yang minim ilmu sehingga tidak tahu bagaimana caranya berdakwah. Berdakwah itu banyak caranya, banyak metodenya. Itu diantaranya salah satu dari Wali Songo yaitu berdakwah dengan cara melalui seni. Pintu masuk dakwahnya dengan melalui seni yaitu wayang kulit
yang diinisiasi oleh Sunan Kalijaga. Nah, ulama meniru seperti itu. Misal ada orang Islam mau disadarkan dengan cara ceramah di masjid, tidak masuk. Dengan ceramah pengajian tidak masuk. Ada yang pelan-pelan digiring melalui dangdutan. Nanti sambil berjalan acaranya, nanti lain waktu kemudian dididik sedikit demi sedikit untuk diajak kepada jalan yang benar. Seperti itu anggapan saya untuk Anda, Ustadz Heri Pras ya. Anda bukan seorang santri. Anda, kalau saya lihat dari foto-foto profil Anda, thumbnail Anda itu apa? Anda itu berasal dari seorang pesilat, ya kan? Seni bela diri. Maka menurut saya sangat tidak pas Anda itu berkomentar tentang agama, karena Anda bukan pakarnya, bukan bidangnya. Bidang Anda pencak silat, maka lebih baik menurut saya akun channel Anda itu, channel YouTube Anda itu digunakan untuk tentang silat. Efeknya Anda di sana kan, profesi Anda di sana, di bagian silat. Maka jangan berkomentar tentang agama, susah. Ya. Kan Anda tidak ngerti agama, jangan komentar masalah agama, jangan mengomentari tentang agama, maka tidak nyambung. Anda pinternya di silat, ya buatlah YouTube yang di bidang silat. Buatlah YouTube yang bagaimana caranya menangkis serangan, bagaimana menyerang, bagaimana melumpuhkan lawan. Ya itu saja dibahas, jangan nyelader ke agama itu ya. Anda bukan bidangnya, Anda tak ngerti masalah agama itu. Anda silakan Anda nge-YouTube, ya. YouTube Anda itu kontennya diganti dengan belajar silat, kan mereaksi ulama-ulama yang berceramah. Baik untuk Anda, konten Anda itu adalah konten tentang silat karena faknya Anda di sana, di bidang silat ya. Karena background Anda background silat, bukan background seorang ustadz. Ya begitu Pak Heri Pras tanggapan saya ya. Jadi Anda itu ketika mengomentari ulama-ulama NU, ustadz-ustadz NU, jangan hanya melihat ustadz NU. Ustadz kalian, Anda yang sering berbohong itu dikomentari. Ustadz Syafiq Reza Basalama, Yahya Badrul Salam yang berbohong ya. Ustadz-ustadz kalian yang berbohong itu dikomentari. Jangan merambah kemana-mana. Ustadznya kalian dulu dikomentari. Itu Bang Heri Pras. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah tanggapan saya terhadap apa yang telah disampaikan oleh Heri Pras ini ya. Dan link video ini akan saya taruh di kolom komentarnya YouTube Pras, biar dia tahu tanggapan orang-orang NU terhadap konten YouTube-nya yang mempermasalahkan standar dai menurut MUI. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan ini bermanfaat kepada kita bersama. Ayo kita saling menghargai, saling menghormati, jangan merasa paling benar sendiri ya. Berdakwah, ayo berdakwah dengan cara kita masing-masing, hindari kebohongan dalam berdakwah, karena berbohong itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang munafik. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video yang kami sajikan, video kami yang kami bawakan, kami persembahkan untuk para besar kalian itu bermanfaat, bisa menjadikan tambahan wawasan, bisa menginspirasi. Itu betul-betul berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman sesat, pemikiran-pemikiran liar, terutama dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang melenceng dari paham-paham radikal. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.